Masih ya? Masih dong? Masih terus. Hidupin aja. Jangan dibawa itu. Jadi pusing ya? Hah? Lanjut mboten? Lanjut ya? Sik. Kok Mas Bayu ngumut ini? Oke, kita kondusifkan lagi. Santri? Santri? Sudah fokus ya? Fokus ya? Ya, kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Yuk, coba lihat story. Biasanya itu cepet itu keluar itu. Udah? Udah? Ya. Oke, berbicara tempat nongkrong. Biasanya teman-teman nongkrongnya di mana? Ini nih. Di mana? Di angkringan, betul? Oke, biasanya juga orang-orang anak-anak muda itu nongkrongnya di apa? Wah, ajib gitu ya. Nah, ada juga yang nongkrongnya di apa? Tempat biliar seperti ini, betul? Ada juga yang di mana? Oh, pasar malam, ya kan? Ada juga yang misalnya di mana gitu nongkrongnya tadi termasuk di bengkel juga, gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang kalian cari di tempat hiburan tersebut? Kesenangan, oke. Healing, Mbak. Kalau nongkrong ke tempat yang jenengan datangi, ngapain sih biasanya? Nyari apa? Nyari barkah Allah. Nyari apa, Mbak? Foto. Woi, nyari koleksi foto, nyari ketenangan. Yakin ada lagi? Kebanyakan orang mengatakan untuk nyari kesenangan, untuk hanya sekedar menghilangkan kesedihan dan kepenatan saja, betul? Wah, lagi penat nih, lagi putus pacar nih, lagi banyak pemikiran kerjaan sama pikiran sekolah. Ya udahlah, tak jalan-jalan saja nongkrong-nongkrong. Berbicara tentang tempat hiburan biasanya apa? Pingin hangout, betul? Biar nggak menjadi manusia yang gabut. Ya, daripada disebut pengacara, pengangguran banyak, mending keluar dari rumah. Ya, selanjutnya ngedate bareng pacar biasanya situ. Wah. Sebagai sarana agar bisa keluar berdua-duaan. Betul enggak? Betul. Salah. Oh ya. Lalu apakah itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dan ketenangan? Bisa? Yakin? Yakin dan tenang? Belum tentu, malah bisa sering merugikan mereka. Ini fakta-faktanya nih. 1. Seorang pria lecehkan 3 perempuan di pasar malam. Wah, pasar malam akhirnya dilecehkan. Ada lagi 2 kelompok pengunjung tawuran di tempat biliar. Oh, akibat tempat biliar muncullah tawuran. 4 kasus kriminalitas di tempat hiburan malam. Wah, ini yang tadi katanya tempat cari senang, ya kan? Ada lagi pacaran dan mabuk, 2 remaja diamankan saat pangkuan di atas motor. Wah. Hati-hati, jangan sampai ada remaja masjid atau Karang Taruna di sini nih sampai keonangan seperti ini. Wah, awas, hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tempat hiburan yang mayoritas kita sering datangi itu kebanyakan ternyata bukan menjadi tempat datangnya kesenangan dan kebahagiaan serta ketenangan, malah mayoritas membawa efek buruk bagi kita semua. Orang Islam tuh nggak cukup dengan senang, tapi juga harus tenang. Apa harus tenang? Senang belum tentu tenang, tapi kalau tenang sudah pasti tentu senang. Makanya kenapa di dalam Islam ada yang namanya sakinah, tenang. Itu ya. Maka coba cek teman-teman sekalian nongkrongnya di mana. Oke? Nah, coba kita cek fakta-fakta generasi milenial saat ini. Saya mau coba ke cowoknya. Cowok, hei, yang mengaku cowok ngacung. Oke. Saya kasih pilihan kepada teman-teman semua.
Yang cowok mau pilih kiri atau pilih kanan? Kiri atau kanan? Yang kompak 1, 2, 3. Pilih kanan ya. Mas Ustadz, kalau di masjid bolehlah pilih kanan, tapi neneng jobo kiri-kiri sitir apa-apa. Pilih kanan, betul? Oke. Saya geser ke yang cewek. Cewek, yang aku cewek, mana ngacung cewek? Wanita, hei wanita ngacung. Oke. Wanita pilih mana? Pilih mana? Pilih kiri atau pilih kanan? Ada yang mirip, ada yang mirip? Ada? Oh iya. Sama gendut-gendutnya ya. Mbak, pilih kiri atau pilih kanan? Kurang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang cowok balas. Bohong ya. Semua pilih kanan. Betul? Oke. Sekarang yang kompak, cowok cewek. Saya mau tahu jawabannya teman-teman semua. Mau pilih kiri atau mau pilih kanan? Kiri atau kanan? Semangat yang kompak. 1, 2, 3. Oke. Lebih milih kanan. Saya kasih pilihan lagi. Lebih milih angkat piala atau milih ngangkat anaknya orang? Wah, ngangkat piala ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, namun pertanyaannya teman-teman, ya, apakah generasi muda yang saat ini seperti yang teman-teman pilih? Yang baik-baik, yang prestasi-prestasi, ya, yang soleh-soleha, betul? Yuk kita lihat cek fakta-faktanya. Potret generasi muda saat ini. Siap? 1. Pacaran dan pergaulan bebas. Perhatikan kalimat Mas Bayu. Halo. Hai. Anak-anak zaman sekarang itu usia jenjang sekolahnya itu mempengaruhi panggilan-panggilan sama pacarnya. Anak SD saya dengar sendiri manggil pacarnya apa? Kakanda sama Adinda. Terus naik lagi SMP, sudah beda lagi panggilannya. Panggilannya apa? Ayah sama Bunda. Oh, naik SMA, udah beda lagi panggilannya. Apa panggilannya? Umi sama Abi. Wah. Nanti begitu naik kampus, universitas, beda lagi panggilannya. Apa panggilannya? Almarhum sama almarhumah. Nah, ada lagi yang mengatakan, Mas Bayu, pacaran saya itu pacaran syar'i. Gimana itu pacaran syar'i? Pacaran saya yang dimulai dengan bismillah. Sayangku, yuk pacaran kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi keluar, setelah pacaran selesai pulang, sayangku, pacaran kita sudah selesai. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang mengatakan, Mas Bayu, pacaran saya itu pacaran sehat misalnya. Ada yang tahu gimana pacaran sehat? Nggak tahu. Apakah yang diawali dengan jogging bareng, fitness bareng, maka nggak ketemu konsepnya. Ada lagi yang mengatakan, Mas Bayu, saya itu pacaran nggak ngapa-ngapain. Lah, pertanyaannya, ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Sekarang saya tanya kepada cowok. Santri. Sekarang Mas Bayu mau nanya nih. Ya. Yang selalu disakiti kalau pacaran siapa? Pria atau wanita? Laki-laki atau perempuan? Oke, saya ke wanita. Wanita, kalau misalnya orang pacaran tuh yang sering disakiti pria atau wanita? Nah ini. Yuk yang keras, wanita atau pria? Tadi wanita bilangnya wanita, tadi pria bilangnya pria. Terus siapa yang biasanya disakiti? Wah iya. Karena wanita itu paling
Benar. Dan ingin dimengerti, ya kan? Pacaran dan pergaulan bebas. Yang selanjutnya, ini orang tua kerja siang malam, banting tulang untuk membiayai kuliah, membiayai sekolah. Ketika sudah lulus dari sekolahnya, kok bisa-bisanya bilang apa? Terima kasih sayang, udah nemenin aku dari nol. Bilang apa? Sarang, bales sarang tawon. Mas Bayu mau nanya, siapa di sini siapa yang sering membiayai sekolah kita? Siapa di sini yang melahirkan kita? Siapa di sini yang menafkahi kita? Kenapa kok rasa cintanya, rasa sayangnya melebihi dari pacarnya? Sekarang Mas Bayu mau nanya, siapa di sini yang pacaran ngacung? Jujur. Kalau tidak jujur berarti dosa. Dan ini di masjid yang pacaran ngacung, nggak apa-apa, jujur aja. Oke, 1. Ada lagi? Yuk, yang pacaran, mbaknya pacaran enggak? Enggak. Tapi teman tapi mesra. TTS, teman tapi mesra. Ada pacaran? Oke. Sekarang yang tidak pacaran ngacung. Yang tidak pacaran ngacung. Oke. Yang ngacungnya setengah-setengah berarti masih pacaran itu. Nah. Oke, berarti ya ini sudah halal. Ini belum halal ya? Oke, tapi pacaran. Oke, jujur nggak apa-apa jujur. Oke, siap. Ya, bahkan terjadi di Yogyakarta tuh teman-teman, dilihat data-datanya bahwasanya setahun itu terjadi kurang lebih 1.309 kasus kekerasan dalam pacaran. Saya mau nanya, itu sing konangan, sing gak konangan lebih banyak toh? Nah, sekarang Mas Bayu mau nanya, kalau orang pacaran itu nyari apa sih sebenarnya? Nyari senang. Ada lagi? Oke, kita sama-sama pria. Oke, kita sama-sama punya mata dan kita semua sama-sama punya hati. Saya tahu kalau pacaran itu yang dicari apa? Cantik. Selain cantik, ingat teman-teman, perhatikan kalimat Mas Bayu. Setan tidak langsung mengajak orang untuk berzina, tapi setan pelan-pelan mengajak manusia untuk masuk ke dalam perzinahan. Awal contoh misalnya, baru lewat chattingan, betul? Assalamualaikum ukhti. Nah, itu biasanya suara-suara buaya kayak gitu ya. Dibaleslah sama cowok sama ceweknya, waalaikumsalam akhi. Nah, sing cewek cowok lagi ngapain Nah, sing cewek lagi belajar akhirnya apa? Nah. Ini terjadi teman-teman semua ya. Maka teman-teman semua, yuk coba cek, pikir lagi. Kalau saya pacaran tuh ngapain sih sebenarnya? Apakah mengalirkan pahala jariah ke bapak ibu saya atau malah mengalirkan dosa jariah? Kira-kira dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Oke, dosa atau pahala? Dosa. Kalau sudah tahu dosa, masih mau dilakukan nggak? Nah, ini manusia yang bengal dia ya, Masya Allah. Tuh, kita coba cek, lihat, ratusan pelajar remaja hamil benorega, pengajuan pernikahan dini membludak. Akibat apa? Hamil di luar nikah dan ditarik ulur. Kenapa kok hamil di luar nikah? Akibat dari pacaran. Ya, lanjut lagi. Tuh. Yuk, Mas Bayu setelkan videonya ya. Tuh. Tuh, serasa milik dunia milik mereka berdua, gitu ya. Tuh, ya, selfie, ya. Ada yang pernah ngelakuin hal seperti ini? Ada? Belum sekali, belum 2 kali, berkali-kali malah. Yuk, segeralah bertaubat. Yuk kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
Sekali lagi yang rame yang keras. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Oke. Tuh. Siapa ini? Fajar si sad boy. Anak muda saat ini kalau mau viral gampang. Orang dulu kalau mau viral harus punya karya, betul? Harus punya potensi, harus punya ide, harus punya bakat yang itu diasah. Anak muda sekarang gampang kalau mau viral. Mau tahu caranya gimana? Mau tahu caranya gimana? Gampang, silakan tinggal putuskan saja urat malumu, pasti kamu akan viral. Fajar si sad boy, tahu? Kenapa bisa viral? Gara-gara apa? Putus cinta. Usia 15 tahun, putus cinta viral. Pak Takmir, dulu jenengan putus cinta viral enggak? Enggak pasti. Ya? Enggak. Nah, ini yang sudah menjadi percontohan anak-anak muda saat ini. Sehingga apa? Dicontoh dan ditiru. Dan sampai diundang di televisi-televisi kan? Di Brownies, betul? Di apa lagi? Di podcast. Ada lagi di mana? Di YouTube dan segala macamnya, betul? Iya, ini terjadi. Tuh, siapa nih? Yuk kita nyanyi yuk. Begitu sulit lupakan, apalagi Rehan baik. Ada yang namanya Rehan di sini? Nggak ada ya? Iya. Ini juga akibat viral, akibat apa? Bermain apa? TikTok. Nah, ada lagi nih. Siapa ini? Siapa ini? Iya. Mas Bayu pernah dapat cerita nih, dapat kisah. Ketika Mas Bayu ngajar TPA, halo santri. Santri. Tepuk satu. Tepuk satu. Nah, Mas Bayu waktu ngajar TPA, ketika nanya ke santrinya Mas Bayu, rukun Islam ada berapa? Dijawab sama dia, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya takut ketika nanti misalnya dia sudah misalnya meninggal dunia, ditanya sama malaikat, man rabbuka? Kamu nanya, tempelan sama itu. Ya, dan ini sudah menjadikan apa? Sudah menjadi percontohan anak-anak muda saat ini, betul? Maka yuk contohlah contoh yang baik. Nah, ada lagi siapa ini? Bonge. Di mana? Citayam Fashion Week. Nah, tuh. Ada lagi TikTok negatif nih, Mbak. Yuk, yang sering main TikTok. Siapa di sini yang punya TikTok ngacung? Siapa di sini yang punya TikTok ngacung? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 20 ya. Oke, berarti Mas Bayu pulang dari sini nambah 20 followernya. Siap? Oke, silakan di follow. Saya di situ, ya insya Allah saya follow back. Insya Allah di situ saya setiap hari nge-share postingan-postingan 1 minute booster. Postingan semenit-semenit saya di situ, ya. Tuh. Nih. Cowok yang punya Mobile Legends siapa ngacung? Oke. Yang punya app ngacung? Nah. Ada sebuah cerita, sebuah kasus namanya Iwan Setiawan. Ada namanya Iwan di sini? Gak ada ya? Iwan Setiawan setiap harinya tuh bermain Mobile Legends terus, bermain mobile game. Akibatnya apa? Setiap harinya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Lagunya siapa? Lagunya siapa? Basuri. Zamannya kalian nggak dapat ya? Aduh, nggak apa-apa. Tuh ya. Maka hati-hati teman-teman, ketika misalnya disuruh sama ibu, beliin ibu garam beliin ibu garam di warung. Sek mak, lagi chicken dinner, misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Sholat, wis wayahe maghrib, sek bu, lagi asik ngepus rank ini. Nah, hati-hati ya, jangan sampai bermain gamemu itu sampai melalaikan sholat
sholatmu. Siap? Siap. Yuk kita lanjut. Tuh, idola yang salah. Kalau Mas Bayu bilangnya ini kaum plastik. Betul. Ini boyband apa namanya? Halo Mbak, ini boyband apa namanya? Itu sampah. Apa? Nggak tahu? Nggak tahu? Alhamdulillah. Mbak ini boyband apa? Nggak tahu? Alhamdulillah. Bersih berarti di sini Pak. Bersih ya. Yang cowok ini boyband apa? Nggak tahu? Oke. Ada yang tahu nama-namanya personilnya? Mungkin ini ada Kim Jong Un misalnya. Shin Taeyong. Shin Taeyong itu pelatih sepak bola, ya. Iya. Yuk perhatikan kalimat saya. Jangan sampai kalian mengidolakan idola yang salah. Idola anak muda Islam, remaja Islam yakni adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika nanti di padang mahsyar, karena ada hadis mengatakan begini, kita kelak akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintanya terhadap opa-opa, kaum plastik, maka kita kelak akan dikumpulkan dengan opa. Saya contoh misalnya gini, di padang mahsyar, ya kan, kita meminta syafaat dari Rasulullah. Kita datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, nama saya misalnya A. Saya umatmu ya Rasulullah. Apakah benar kamu umatku? Iya ya Rasulullah. Coba deh satu ayat sampaikan ke saya kalau bisa. Aduh ya Rasulullah, saya nggak bisa satu ayat. Dulu saya waktu muda saya nggak bisa ngaji. Ya sudah, kalau nggak bisa satu ayat, coba satu hadis. Ya Rasulullah, apalagi hadis saya nggak bisa. Lalu kamu mengatakan umatku dari mana? Hati-hati. Sana kamu ngejar opa-opamu saja sana, yang kamu sering cintai, kamu idolakan. Minta syafaat sama opa. Datang ke opa. Opa, sarang yuk. Aku minta syafaatmu, ya opa. Aku juga nggak bisa minta syafaat. Aku juga ini minta syafaat ke Rasulullah. Aku juga pingin masuk surga, tapi aku nggak bisa. Maka hati-hati teman-teman, ya. Kita kelak akan dicintai dengan yang kita kelak akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Maka perhatikan siapa yang kau cintai, ya. Tuh. Maka generasi muda saat ini dijajah dengan 3F. Tahu 3F? 1. Fun. Apa itu fun? Hiburan. Mobile Legend, HP-mu itu, ya, YouTube-mu itu, tontonanmu, konser-konser dangdutannya itu, sampai apa? Dijajah melalui itu. Yang kedua apa? Makanan atau food. Apa? Food. Jangan sampai teman-teman ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Pastikan itu makanan dan minuman halal dan toyib, ya. Yang keempat, yang ketiga, ini apa? Fashion. Anak-anak cewek saat ini fashionnya luar biasa. Kerudungnya itu sampai dilipat 7 kali. Set. Kalau saya bilang namanya kerudung sakaratul maut namanya. Iya. Sudah kerudungnya kayak gitu, terus pakai celana kombro, helmnya helm carglass. Betul? Motornya motor Astrea. Biasanya cewek-cewek kayak gitu outfitnya, kan gitu ya. Ini hati-hati teman-teman. Ini terjadi. Yuk, maka wanita, wanita. Mas Bayu mau nanya, batas auratmu itu mana aja? Batas aurat wanita itu mana aja? Telapak tangan dan muka, betul? Mas Bayu nanya, kalau kaki itu termasuk aurat nggak kalau kaki? Aurat ya? Oke, mulai besok kalau ke masjid, kalau ke musola, kalau pengajian pakai kaos kaki. Ukhti, kalian ini berharga loh. Ya. Kalau misalnya ada yang ngajak kalian pacaran, ukhti pacaran yuk. Kalau kau mau pacarin aku, langkai dulu mayat bapakku. Iya, jangan sampai dengan murahnya, yuk pacaran, yuk berangkat gitu. Iya. Dulu aku zaman saya, lihat dulu motornya apa, betul? Ora Ninja, ora cinta, ora FU, ora
Malas yuk. Ora supra, ora mesra. Kalau zaman sekarang beda, sudah beda lagi. Lihatnya apa? Lihatnya HP. Nah, kalau udah pakai iPhone Pro Max mata 3, nanti mesti dicintai. Nah, ya kayak gitu anak-anak muda saat ini. Nah, maka sore ini, berapa menit lagi Pak? Masih lama ya? 40 menit ya? Menit ke 40? Ya, kita cepat saja ya. Yuk kita bandingkan generasi muda zaman dulu sama zaman sekarang. Siapa ini? Siapa ini? Ayo, Mbak. Siapa Mbak? Siapa? Gilang. Oke, Dilan. Oke. Apa prestasi Dilan? Sejak usia 18 tahun sudah menjadi ketua geng motor dan sudah memiliki pacar. Siapa pacarnya? Milea. Betul? Oke. Siapa ini? Ada yang bilang Imam Bonjol. Ada yang bilang ini Mahabharata. Siapa ini? Saya kasih hadiah. Limbat ngawur. Siapa ini? Pejuang Islam. Pejuang Islam. Pejuang Islam. Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu? Nah ini PR nih. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun sudah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, ini luar biasa ya. Selanjutnya, siapa ini? Ayo, cepat siapa ini? Di film Dari Jendela SMP. Joko. Ya. Apa prestasi Joko? Sudah SMP, sudah menjadi primadona wanita dan bisa menaklukkan hati pacarnya. Siapa pacarnya? Nah, itu tahu. Ini siapa nih? Usama bin Zaid namanya. Diangkat oleh Rasulullah menjadi pemimpin perang di kota Syam sejak usia 18 tahun. Keren. Saat ini bisa di mana? Di FF perangnya. Di mana? Di Mobile Legends perangnya. Oke. Ini siapa nih? Ayo. Ada yang tahu nggak, Mbak? Siapa ini, Mbak? Film 2 garis biru. Dara. Ya. Prestasinya apa? Bermimpi kuliah di Korea dan bisa bertemu K-pop dan ketahuan di sekolah hamil di luar. Siapa ini? Wanita. Saya kasih clue. Salah satu istri Rasulullah yang mendapatkan gelar At-Thahirah. Bunda Khadijah. Mendapatkan gelar apa? Gelar At-Thahirah atau wanita yang selalu menjaga kesuciannya. Hei wanita, jagalah kesucianmu. Jangan sampai mau dipegang-pegang sama cowok. Kalian itu mutiara, bukan kerikil di pinggir jalan. Kalau kerikil di pinggir jalan mudah didapatkan oleh orang lain dan akan mudah dihempaskan oleh orang lain. Tapi kalau mutiara akan benar-benar diambil oleh orang yang benar-benar setia, benar-benar bertakwa, benar-benar serius kepadamu dan diangkat dengan sebuah kemuliaan. Wanita, pilih mana? Pilih menjadi kerikil di pinggir jalan atau menjadi mutiara di dasar laut? Pilih mana? Pilih mana? Mutiara di dasar laut. Nah ini yuk kita temukan kesamaannya ketiganya. Satu, sejak muda sudah melanggar dan tidak taat kepada Allah, betul? Mereka semua pacaran, betul? Berarti kalau pacaran taat atau melanggar? Berarti kira-kira pahala atau dosa? Terus kalau dosa mau dilakukan atau ditinggalkan? Nah ini, ya nggak apa-apa, fase seperti itu ya. Lanjut, sejak muda sudah memiliki pergaulan yang salah, betul? Hanya memikirkan pacaran dan romantisme semata. Yang ketiga, sejak muda sudah menjadi trendsetter atau percontohan buruk bagi anak-anak muda. Nih, kita temukan persamaannya di ketiganya. Satu, sejak muda sudah taat kepada Allah, betul?
Yang kedua, sejak muda sudah punya semangat belajar yang tinggi dan memiliki guru yang hebat, betul? Yang ketiga, sejak muda memiliki prestasi yang hebat. Dan yang keempat, sejak muda sudah memiliki lingkungan yang baik. Maka ceklah lingkungan kalian apakah sudah baik atau belum, ya. Tuh. Nah, maka teman-teman, masa muda adalah waktu di mana muda-mudi banyak lalainya, betul? Asyik bermain dengan dunianya hingga lupa tugasnya apa. Dari mulai salah prioritas, salah pergaulan, bahkan sampai salah menentukan pilihan. Padahal hisab yang paling mengerikan adalah hisabnya masa muda. Jangan mentang-mentang aku isi enom, seklah. Ingat, yang namanya kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir, yang pacaran, yang tidak pacaran, Mas Bayu, semua kita akan mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi kita mati dalam keadaan seperti apa. Nah, tuh, ikutin kalimat Mas Bayu. Perjalanan ke masjid itu, yang kompak, ulangi. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya, sedekat apapun masjidnya, kalau hatinya jauh dengan masjid, pasti tak akan sampai. Maka yuk, anak muda yang keren itu yang hatinya dekat dengan masjid bukan milik orang, masjid bukan milik individu, masjid bukan milik pewakif, masjid bukan milik donatur, tapi masjid miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun boleh masuk di sini. Maka singkirkan perbedaan. Yuk bersama-sama kita junjung yang namanya persatuan di sini. Siap? Siap untuk memakmurkan masjid? Siap. Oke. Nah, ikutin lagi kalimat Mas Bayu. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru sampai ke masjid. Siapa di sini yang mau berangkat ke masjid ketika hidup sampai matinya? Ngacung. Nah ini, yuk saya pengen coba lihat. Yang pengen memakmurkan masjid di luar bulan Ramadan siapa? Ngacung. Oke, jangan sampai muka-muka kalian ini setelah Ramadan pergi hilang semua kalian muka-mukanya. Awas. Kita bermunajat kepada Allah, kita bersumpah kepada Allah dan berjanji kepada Allah untuk selalu memakmurkan masjidnya Allah. Siap? Siap. Oke. Maka musibah terbesar itu bukanlah kehilangan sandal di masjid. Oke? Tapi musibah terbesar itu ketika sandal kita tidak kelihatan jangan sampai sandal kita itu kelihatan di masjid cuma 2 kali dalam setahun. Kapan itu? Ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu pun telat datangnya. Hati-hati ya. Nah, nih, siapa di sini yang sayang sama bapak ibunya? Ngacung. Kita serius ya, kita serius di closing hari ini. Yang sayang sama bapak ibunya ngacung. Oke, turun. Yang sudah nggak punya ibu ngacung. Oke, turun. Sayang sama ibunya? Sayang sama ibunya? Oke. Yang sudah nggak punya bapak ngacung. Oke, stop. Sayang sama bapaknya? Sayang. Izinkan Mas Bayu menyetelkan sebuah podcast Mas Bayu dengan seorang anak muda, ya. Ini, perhatikan, tonton baik-baik, cermati baik-baik.
Allah jika Allah memberikan sebuah penglihatan ya kita yang saya lihat tentunya kedua orang tua saya dulu. Namanya Mas Gilang. Usia 2 bulan dia kena demam tinggi, akhirnya dia buta matanya. Selama hidupnya dia nggak bisa lihat ibunya, bapaknya. Setelah saya tanya, kalau misalnya diberi kemuliaan bisa melihat, apa yang pertama kamu pengen lihat? Kata dia, saya pengen lihat bapak ibu saya. Terus selama ini kamu gimana cara lihat bapak ibumu? Saya meraba-raba wajahnya yang imut-imut katanya. Hei teman-teman, apa kabar kita yang masih punya bapak, yang masih punya ibu? Katanya sayang, tapi kok mengalirkan dosa jariah ke bapak ibunya. Sungguh terlalu kan? Sungguh terlalu. Yuk, siapa di sini sekali lagi yang sayang sama bapak ibunya, ngacung? Yuk. Siapa di sini yang tidak pengen mengalirkan dosa jariah ke bapak ibunya, ngacung? Oke, siap? Yuk, angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, ikutin kalimat Mas Bayu. Silakan di video. Silakan di video. Ini momentum yang sangat langka. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ikutin kalimat Mas Bayu. Kami pemuda dan pemudi Masjid Al-Fatah dan santriwan santriwati TPA Masjid Al-Fatah hari ini, detik ini menyatakan bahwasanya pacaran itu yang keras haram, yang keras haram, dan kami berjanji mulai detik ini, mulai hari ini tidak akan berpacaran, dan mulai detik ini kami berjanji akan memutuskan pacar kami hari ini juga. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Silakan kalau mau pacaran silakan, tapi ingat dosa jariahnya mengalir ke bapak ibumu yang mendoakanmu setiap malam, yang menafkahimu setiap hari, yang selalu berdoa Robbi habli minas solihin, tapi engkau mengalirkan dosa jariah. Silakan berpacaran, tidak apa-apa. Ya, oke. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ini kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu teman-teman. Kita tundukkan pandangan kita, kita angkat kedua tangan kita, seraya kita bermunajat kepada Allah, kita minta ampun. Yuk santri-santri kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, atur nuhun teman-teman semua, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.